Sakit itu bukan aib, tapi sakit itu sesuatu yang manusiawi yang menimpa kita sebagai manusia yang punya titik-titik lemah. Cara berpikirnya positif. Dia penuh harapan, insya Allah nanti sembuh. Kalau sudah sembuh, nanti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sakit itu? Saya mengambil konsep dari bahasa Inggris ya. Karena kalau di bahasa Indonesia kelihatannya variasinya kurang detail. Dalam bahasa Inggris, sakit itu kadang disebut disease, kadang disebut illness, kadang disebut sickness. Ini 3 istilah. Maksudnya beda. Dalam bahasa Inggris ini kadang-kadang kita 3-3-nya kalau di bahasa Indonesia kan ya terjemahannya sakit. Tapi dari yang dimaksud istilah itu sebenarnya berbeda. Kalau disease ini hubungannya dengan tubuh itu sendiri yang sakit. Itu namanya disease. Kepala yang pusing itu disease. Gigi yang patah itu disease. Rambut yang rontok itu disease. Ini dokter itu biasanya pertama-tama yang dilihat ini, yang dicari ini akar penyakit itu di disease. Apa yang terjadi dengan organ tubuh kita. Ini yang perlu disembuhkan. Namanya disease. Beda sama illness. Illness ini juga sakit. Tapi yang dilihat bukan apa yang terjadi dengan tubuh kita, tapi yang dilihat apa yang kita rasakan. Kalau yang disease tadi perlu disembuhkan, tapi yang illness ini harus dikontrol dan diatur. Mungkin rambut kita rontok, tapi rambut yang rontok ini bisa bagi orang tertentu biasa saja, bisa bagi orang tertentu bahaya ini. Gelisah dia. Nah itu illness. Jadi rambut yang rontok bagi saya itu biasa, rambut itu nggak rontok ya. Tapi kalau pas ada orang lain rambutnya rontok, kan ada yang panik luar biasa. Itu illness. Ada yang orang tertentu pusing sedikit itu biasalah. Tapi bagi orang yang lain pusing sedikit aja sudah panik. Itu illness. Bahkan ada orang yang tidak sakit tapi merasa sakit. Itu illness. Tubuhnya itu biasa-biasa. Tidak ada yang salah tapi dia merasa sakit. Kalau dalam psikologi kan disebut psikosomatis itu. Jadi illness ini ada bedanya antara disease sama illness. Illness ini rasa individu tentang sakit yang dialaminya. Ada yang ketiga yaitu sickness. Kalau sickness ini kesepakatan sosial. Jadi konsep-konsep dalam kehidupan kita, dalam budaya masyarakat kita, apa yang disebut sakit, apa yang disebut tidak sakit. Nah, ini namanya sickness. Jadi kalau yang disease itu organ tubuhnya yang memang secara faktual dia sakit, misalnya kukunya copot, kulitnya mengelupas, itu disease. Kalau illness itu yang dirasakan. Kalau sickness ini yang kesepakatan sosial budaya terhadap kondisi sakit. Kan ada masyarakat itu mungkin dulu zaman pengetahuan belum berkembang, mengalami apa, kata masyarakatnya sudahlah, itu bukan sakit kok, itu diganggu jin mana. Itu konsep sosial budaya. Jadi kesepakatan. Kalau teman-teman mengikuti dulu
Waktu kita belajar sesinya Michel Foucault, dia bahkan punya teori ya waras tidak waras. Di tengah masyarakat itu juga kesepakatan. Mana yang disepakati sebagai waras, mana yang disepakati sebagai tidak waras. Normal dan tidak normal itu juga kesepakatan. Jadi sakit itu ternyata ada 3 kategori. Itu disease, apa illness, apa sickness. Mungkin disease-nya tidak kelihatan, illness-nya juga kita merasa biasa saja. Tapi masyarakat menyebut itu sakit. Itu namanya sickness. Jadi 3 ini nanti beda di tengah masyarakat. Sickness itu misalnya apa ya? Masyarakat menyepakati perilaku tertentu sebagai sakit. Padahal kita sendiri nyaman-nyaman saja, enak-enak saja. Nah itu bedanya illness sama sickness. Mungkin juga disease-nya tidak kelihatan. Yang rusak apa tuh tidak tahu. Nah itu berarti ada beda antara disease, illness sama sickness. Terus dokter dengan ilmunya itu kadang-kadang juga levelnya bisa dia melihat disease atau melihat illness atau melihat sickness. Melihat disease itu konsentrasi secara kuantitatif melihat apa organ tubuh kita atau mekanisme fungsi tubuh kita yang dianggap nyeleweng sesuai teori yang mereka pahami. Atau illness ini melacak apa yang kita rasakan. Atau sickness, jadi disimpulkan sesuai konsep-konsep yang berkembang di masyarakat bahwa oh ini sakit, ini tidak sakit, ini normal, ini tidak normal. Dari perspektif teorinya nanti orang yang hanya melihat disease, pokoknya sakit itu ya dilihat dari gejala yang ada di tubuh. Penyelewengan apa yang ada di fisik kita. Kalau cara berpikir seperti ini namanya naturalisme. Ada yang kedua instrumentalisme. Instrumentalisme ini hanya melihat illness-nya, melihat rasa sakit yang dirasakan seseorang. Karena kadang-kadang seperti saya jelaskan tadi, ada orang ini harusnya sakit tapi tidak dianggap sakit, tidak dirasakan. Nah, itu yang semacam ini, yang melihat aspek ini namanya instrumentalisme. Ya contoh mudahnya, kalau teman-teman ada yang punya pacar ya, kadang-kadang kalau guyon sama pacar itu kan dipukul lah, dicubit lah, dijambak lah. Secara disease, naturalisme, dicubit itu ya sakit, dijambak itu ya rambutmu rontok ya sakit, dipukul-pukul ya sakit, ya nyeri. Tapi tidak kita rasakan. Kita kelola, kita sikapi sakit itu harusnya sebagai sakit, tapi kan terus kita kelola sebagai menyenangkan. Jadi ada ternyata yang secara disease harusnya sakit, secara illness tidak. Ada orang yang bahkan mungkin sakit berat, tapi daya pasrahnya, sikap mentalnya yang luar biasa, sakit yang seberat itu ternyata tidak dia rasakan berat. Itu kan secara illness dia canggih mengelola rasa sakitnya. Meskipun secara disease kalau dilihat yang terjadi ternyata ya harusnya dia sudah parah. Nah, itu bedanya naturalisme sama instrumentalisme. Ada yang ketiga, konstruktivisme. Kalau konstruktivisme ini melihat sakit itu ya sesuai yang disepakati. Misalnya dulu di awal-awal ciri-cirinya orang corona itu bla 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 bla. Terus waktunya berkembang, ada gejala yang lain atau ada pengurangan gejala. Ternyata mengalami ini saja juga kemungkinan corona. Ini kan aspek sickness-nya, mana yang disepakati. Kesepakatan-kesepakatan bersama
di antara kita. Ini yang kita sebut sakit, ini yang kita sebut sehat. Di teori konstruktivisme ini ada pandangan bahwa sebenarnya situasi sakit dan sehat itu disepakati bergantung pada perilaku dan situasi masyarakat. Masyarakat kita tidak suka rasa nyeri, maka nyeri disebut sakit. Mungkin masyarakat tidak suka melihat orang gemuk, tidak suka lihat orang mabuk, maka kegemukan atau orang yang suka minum disebut penyakit. Padahal mungkin di negara yang lain orang minum itu dianggap biasa agar asal tidak berlebihan. Nah, jadi itu namanya konstruktivisme. Sakit tidak sakit sesuai kesepakatan masyarakat. Kalau instrumentalisme, sakit tidak sakit, yang dilihat apa yang kita rasakan. Kalau naturalisme, sakit tidak sakit, melihat aspek organ tubuh kita mana yang malfungsi, mana yang tidak berjalan semestinya. Ternyata sakit juga ada macam-macam pandangan. Kita lanjutkan. Insya Allah teman-teman yang saat ini mendengarkan ngaji, kalau saya boleh menebak, pasti semuanya pernah mengalami rasa sakit, pernah mengalami sakit. Bahkan Kanjeng Nabi pun juga pernah mengalami sakit. Tidak masalah, sakit itu manusiawi, bukan aib. Sakit itu jadi aib ketika ada kesepakatan masyarakat yang keliru, mungkin di level konstruktivisme tadi. Jadi sakit itu nanti kita baca sampai belakang ya, sejauh mana bahwa sakit itu kita selama ini menganggapnya musibah, tapi siapa tahu itu anugerah. Nanti di belakang ada konsep itu. Saya lanjutkan dulu ya untuk melihat sakit ini. Kita jelajahi dulu karena insya Allah semuanya pernah sakit, sekarang kita baca fenomena sakit dalam diri kita. Yang pertama ada aspek internalnya rasa sakit. Ini yang mempengaruhi sakit, tapi ada dalam diri kita. Sakit itu ternyata bahaya tidak bahaya, gawat atau tidak gawat, aspek variabel yang menentukan banyak. Tidak cuma dari jenis penyakitnya, macam-macam ternyata. Kita lihat variabel internalnya rasa sakit. Yang pertama jelas sifat penyakitnya. Ada yang akut, ada yang kronis, ada yang menular, ada yang bawaan, ada yang turunan, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang sudah terminal, macam-macam. Nih, kalau teman-teman ingin tahu satu-satu apa saja yang dimaksud, ya belajar ilmu kesehatan. Apa bedanya akut sama kronis? Cirinya apa sih penyakit bawaan itu, menular atau tidak? Ini turunan apa dapat dari pengalaman sehari-hari? Ataukah ini penyakit primernya apa sekunder? Pusing saya ini memang sakit kepala pusing atau karena penyakit yang lain? Atau sudah terminal apa belum ya sakit saya ini? Nah, itu menentukan sakit. Jadi yang jelas variabel internal penyakit yang pertama ya sifatnya penyakit itu sendiri. Yang penting itu. Yang kedua jangan lupa persepsi kita terhadap rasa sakit. Ini juga menentukan gawat tidaknya penyakit. Ada yang panik, ada yang serius, ada yang cuek, ada juga yang menikmati. Macam-macam loh. Ya kan? Kadang-kadang teman-teman, apa ada kok sakit itu menikmati? Loh ada yang mengambil keuntungan dari sakit. Alhamdulillah Pak, badan saya panas. Waktunya presentasi saya sejak kemarin deg-degan mau presentasi, pagi-pagi badan saya panas. Wah, alhamdulillah ini bisa izin ke dosen ini bahwa saya sakit. Loh itu menikmati.
Ada juga orang yang sakit cuek, tidak dirasakan. Ini bahaya. Ada yang panik, padahal cuma perutnya mules sedikit, paniknya luar biasa. Ada yang seperti itu. Hari ini banyak orang yang karena akrab dengan akrab dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan internetnya. Kita kan selama ini mengandalkan Google mencari informasi macam-macam. Kadang-kadang Google ini juga nambah panik kita. Misalnya, kok saya sakit kepala, rasanya kok di bagian belakang kepala. Kan terus teman-teman nanti ke dokter mahal, saya cari dulu aja gejalanya lewat Google. Terus kita buka Google, kita cari penyakit apa sih yang cirinya sakit kepala di bagian belakang. Wah, kita lihat terus Google isinya horor semua. Itu bisa stroke, bisa kanker otak, bisa kita tambah panik. Padahal itu mungkin ya sakit kepala biasa, mungkin kepala kita kurang oksigen atau apa. Tapi gara-gara Google ini terus kita jadi panik. Kita mendokteri diri kita sendiri sehingga kita panik. Nah, ini juga penting ternyata persepsi kita terhadap gejala. Jadi sifat penyakit ya penting. Kita ini janjane ngalami penyakit apa toh. Kemudian yang kedua, persepsi kita. Lah terus kalau sudah tahu ngalami itu, tanggapanmu apa? Dan yang ketiga, ya persepsi nanti ditentukan oleh karakter kita sendiri. Ada orang yang memang mudah panik, ada orang yang santai, ada orang yang serius, ada orang yang mungkin tidak terlalu peduli dengan apa yang dia rasakan. Itu karakter. Ini nanti menentukan persepsi. Jadi sakit yang kita rasakan selain nanti ditentukan oleh penyakit ini sendiri, juga ditentukan oleh persepsi kita. Kemarin mungkin teman-teman sempat dengar atau sempat baca berseliweran cerita saat pandemi corona ini terjadi, terus banyak orang dalam tanda petik seolah-olah panik. Terus ada cerita tentang seorang wali Allah yang ketemu dengan makhluk yang namanya wabah ini. Jadi cerita ini ada memang di salah satu kitab. Seorang wali yang bertemu wabah yang mau masuk kota Damaskus. Jadi wabah ini papasan dengan si wali ini, terus ditanya oleh wali ini, engkau mau kemana? Aku mau ke Damaskus. Sudah saatnya ditakdir Damaskus akan mengalami wabah. Katanya sang wali, ya sudah monggo, tugasmu memang itu. Tapi saya tanya, kira-kira nanti korbannya berapa? Saya dapat amanat untuk sedikitnya untuk mengambil sekitar 1000 nyawa dari wabah ini. Akhirnya oleh si wali ya dipersilahkan, begitu memang tugasnya. Masuklah wabah itu ke kota Damaskus. Terjadi wabah selama kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun si wabah ini pulang kembali. Ya kok yang dilalah ketemu lagi sama waliullah ini. Ditanya lagi, sudah selesai wabahnya 2 tahun yang lalu? Sudah, ini saya mau pulang. Jadi mengambil 1000 orang? Ya, jadi saya ambil 1000 orang. Tapi ternyata yang meninggal 50.000 orang. Loh, kok bisa? Kamu kan cuma bertugas mengambil 1000 nyawa. Iya, saya ngambilnya 1000 sebenarnya, cuma yang 49.000 ini panik. Yang 49.000 ini bingung karepe dhewe, terus jadi sakit, jadi meninggal. Akhirnya ya 50.000. Ini cerita ini kita dengar kemarin ya. Banyak yang menceritakan versi ini. Itu maksudnya apa? Ternyata penyakit itu tidak hanya ditentukan oleh jenis penyakitnya. Sikap kita juga menentukan. Karakter kita terhadap penyakit juga menentukan. Makanya tetap sakit apapun yang kita miliki, cara berpikirnya harus tetap optimis.
Itu saya bawa quotes dari Hippocrates yang dikenal dengan filosof Yunani yang concern dengan ranah kesehatan. Kapan-kapan kita gali ya gagasan-gagasan beliau. It's far more important to know what person the disease has than what disease the person has. Katanya Hippocrates, lebih penting untuk tahu what person the disease has. Orang seperti apa yang ditimpa oleh penyakit, dibandingkan tahu penyakit apa yang menimpa seseorang. Ini seperti penjelasan tadi sebelumnya, karakter seseorang, sikap seseorang, watak seseorang terhadap penyakitnya itu menentukan juga lebih menentukan dibandingkan penyakit apa yang menimpanya. Ini teorinya Hippocrates. Saya ada 1-2 teman yang menurut saya beliau ini sakit. Banyak orang yang menyarankan dia, Pak, mbok check up, mbok dicek, dan macam-macam itu. Tapi beliau ini punya pandangan bahwa saya takut mau ngecek ini. Nanti kalau ketahuan bahwa darah saya tinggi, apa kolesterol saya tinggi, nanti saya drop. Jadi beliau ini takut kalau dia tahu bahwa ternyata dia memang banyak penyakit, terus malah drop, malah tidak bisa aktif, malah mikir penyakit. Akhirnya dia malah takut itu. Ya, ini mungkin ada salahnya di level tertentu juga, ya ada benarnya. Jangan-jangan memang begitu. Sekarang berpikirnya masih positif, pokoknya aku sehat, terus masih bisa beraktivitas. Tapi siapa tahu nanti kalau ternyata setelah dicek malah tahu jadi penyakit, malah kepikiran, malah jadi negatif. Mungkin begitu kan, beliau yang lebih ngerti tentang kondisi mental beliau sendiri. Ya ada juga bahayanya. Jadi hidup itu kan selalu begitu, harus tepat mengambil keputusan di titik yang sangat akurat, karena meleset sedikit seperti tadi antara manfaat dan bahaya itu kan sama-sama ada. Kalau kita ngambil keputusannya tidak pas, ya nanti justru keliru jadi bahaya. Tapi katanya Hippocrates tadi ini, jadi penyakit itu berarti apa? Tidak sekedar penyakit apa yang nempel ke kita, tapi lebih penting lagi karakter apa yang kita miliki sehingga berpengaruh terhadap rasa sakit. Jadi disease yang berpengaruh terhadap illness. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah variabel X internal, sekarang kita masuk ke variabel eksternal. Di variabel eksternal ini berarti yang berpengaruh terhadap sakit yang kita alami ternyata tidak hanya internalnya saja, tapi juga eksternal. Internal tadi 3 tadi, jenis penyakitnya, kemudian sikap kita dan karakter kita terhadap penyakit. Kalau yang eksternal ini berhubungan dengan yang pertama, dengan masyarakat. Jadi masyarakat juga di sekeliling kita ini juga penting loh, berpengaruh terhadap sakit yang kita alami. Ini masyarakat sekeliling kita ini tipenya menguatkan orang yang sakit, menyusahkan orang yang sakit, atau tipe cuek saja kalau ada tetangganya sakit. Ini juga berpengaruh. Jadi ada masyarakat yang sangat peduli, ada masyarakat yang cuek, atau jangan-jangan ada masyarakat yang tidak peduli. Sakit atau tidak sakit, masih harus
menetapi kewajiban-kewajiban kemasyarakatan misalnya. Ini menentukan juga ternyata terhadap kondisi sakit. Yang kedua, nilai dan budaya di tengah masyarakat juga menentukan. Ada zaman saya KKN dulu, ada masyarakat yang kalau sakit tidak percaya dokter. Lebih percaya pada paranormal-paranormal yang hidup di kampung itu. Itu nilai dan budaya di tengah masyarakat. Lebih percaya pada misalnya pengobatan herbal. Itu kan nilai dan budaya di tengah masyarakat. Tidak mau obat kimia, maunya obat-obatan yang diambil dari alam. Ya meskipun sebenarnya kimiawi itu ya termasuk bagian dari alam sebenarnya. Tapi akan ada orang yang tidak mau obat buatan pabrik, maunya racikan, jamu, dan macam-macam lah. Yang pandangan-pandangan ini kan banyak di tengah masyarakat. Ini mempengaruhi juga kondisi si sakit. Ada juga yang ketiga, pengaruh ekonomi. Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya. Ya ekonomi ya penting. Saya Pak, tidak anti dokter sih. Apalagi kalau bisa ya ke dokter spesialis. Nih ya biayanya tidak ada ya Pak. Ekonomi itu kan menentukan juga. Saya cukup Pak minum ramuan daun ini. Lah kok tidak ke dokter? Tidak kuat bayar. Gitu. Ekonomi ikut bermain. Ada sakit yang muncul karena ekonomi. Mungkin karena pepetan ekonomi, terus yang dikonsumsi tiap hari jadinya tidak berkualitas sehingga mudah sakit. Ada pengobatan juga yang terpengaruh oleh ekonomi, kuatnya bayar yang mana, bisanya berobat kemana, itu juga ekonomi. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan. Berpengaruh juga layanan kesehatan. Uang ada sih, kemudian mau berobat ke dokter, tapi rumah sakitnya jauh, kebetulan rumahnya di daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau. Itu juga berpengaruh. Ini variabel-variabel eksternalnya sakit. Mungkin di aspek-aspek eksternal ini ya, kalau ada masalah kita harus bareng-bareng mencari solusinya, khususnya mereka yang punya kuasa, para pemimpin, pemerintah itu yang punya kewajiban mencari solusi kalau di ranah eksternal ini ada masalah. Masyarakat, nilai dan budaya, ekonomi, dan juga layanan kesehatan. Jadi teman-teman, sakit itu bisa disease, illness, sickness. Kita pahami secara naturalisme, instrumentalisme, konstruktivisme. Jangan lupa juga ada variabel eksternal, internal yang mempengaruhi rasa sakit. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam sekarang, dalam diri kita, diri orang-orang yang sakit. Mari kita pahami emosinya orang sakit. Ini kita pernah sakit, teman kita juga pernah sakit, mungkin di antara keluarga kita juga pernah sakit sehingga terpaksa kita mendampingi atau ngopeni orang sakit. Ada baiknya kita pahami respon-respon emosinya biar kita saat melayani mereka bisa lebih bisa memahami. Yang pertama, orang sakit itu biasanya ada unsur fear, takut. Jadi, dan ada juga unsur anxiety. Anxiety itu cemas. Ini ada beda ya antara fear dan anxiety. Fear itu takut, anxiety itu cemas. Takut itu terhadap sesuatu yang nyata di depan kita. Itu takut. Kalau anxiety, cemas itu terhadap sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Makanya ada penyakit
yang namanya apa? Gejala kecemasan. Gejala kecemasan ini semacam psikosomatis. Orang-orang yang cemas. Sakit cemas ini mungkin orang yang misalnya ya kita habis layat ada tetangga kita meninggal karena misalnya serangan jantung atau kena stroke. Nah itu kalau kita terpengaruh oleh tetangga kita yang meninggal itu kadang-kadang memunculkan kecemasan. Mungkin nanti waktu pulang dada kita berdebar-debar sedikit saja, kita sudah panik. Wah ini jangan-jangan kena jantung ini. Kepala kita pusing sedikit saja kita, wah jangan-jangan ini stroke ini. Itu kalau ke dokter dicek tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi kita merasa kayak orang kena serangan jantung. Nah itu kalau di kajian kedokteran termasuk psikosomatis sering disebut anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan. Bisa jadi penyakit. Meskipun awalnya hanya cemas. Kadang-kadang ini tidak cuma karena tetangga meninggal, karena kita rajin baca-baca tentang kesehatan, ada apa sedikit di tubuh kita, kita takut. Kaki kita kesemutan sedikit saja, waduh, ini jangan-jangan gejala stroke ini kok kesemutan. Kemudian apalah dan seterusnya, itu namanya anxiety. Cemas tentang apa yang terjadi yang akan datang. Kalau kita punya tetangga, punya teman sedang sakit, jangan ditakut-takuti biar dia tidak cemas. Jadi fear itu kalau sakit tentang sesuatu yang nyata, spesifik. Mas, nanti sampean diinjeksi, rasanya agak sakit sedikit ya, karena itu kan jarum ditusukkan. Terus, waduh, takut saya dok, itu takut. Jelas yang ditakuti apa, tentang apa. Kalau anxiety tadi tidak jelas. Biasanya terjadi jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan nanti itu. Itu kan tidak jelas. Kalau takut jarum tadi kan jelas. Itu bedanya fear sama anxiety. Aku kok muntah terus ya? Aku takut nanti dehidrasi ini. Itu fear. Kalau anxiety itu seperti tadi, tidak jelas. Itu tadi mau takut apa? Cemas yang tidak ada alasannya. Nah, itu anxiety. Orang sakit itu pasti ada fear, ada anxiety. Kita yang mendampingi, yang harus membesarkan hatinya, menenangkannya kalau memang sedang fear atau anxiety. Kemudian yang ketiga, orang sakit ya karena banyak keterbatasan, kelemahan, biasanya over dependence. Kalau dependent pasti ya tergantung sama orang lain, makan minta disuap. Kadang ke kamar mandi harus dituntun, ditemani, itu dependent. Ada kalanya sampai ke over dependent. Over dependent itu ketergantungan. Ya bahasa lugasnya jadi manja. Jadi apa-apa ingin dilayani, mentang-mentang sedang sakit. Nah ini dimaklumi karena itu respon emosinya orang sakit. Kita yang harus mengelola. Kadang-kadang memang ingin dimanja, ya kita layani secukupnya. Jangan sampai nanti ketergantungannya jadi akut, jadi menyusahkan setelah dia nanti sembuh. Tapi selama dia sakit ya memang harus dilayani. Pokoknya kita yang sedang mendampingi saudara-saudara kita yang sedang sakit ya memang dituntut kesabaran. Kadang-kadang juga ketegasan biar tidak over dependence. Serba ketergantungan. Kayak kita zaman sakit kecil dulu kadang-kadang kan kita ngerti kalau kita sakit itu apa-apa yang kita minta dituruti sama orang tua. Sehingga waktu sakit biasanya kita manjanya luar biasa. Kita minta semua yang waktu sehat kita inginkan dan kemungkinan tidak dituruti. Kita mintanya waktu sakit. Atau jangan-jangan kita pura-pura sakit biar dituruti kalau minta sesuatu. Nah itu harus hati-hati dengan respon emosi. Orang tua pasti ngerti lah cara membaca kita, bagaimana merespon kemanjaan kita waktu sakit. Itu over dependence. Ada juga respon emosinya orang sakit, yaitu marah dan
hostility, hostile itu benci. Orang sakit itu biasanya marah-marah karena dia merasa sedang lemah, merasa tak berdaya, merasa ada masalah. Itu kadang-kadang ekspresi keluarnya marah. Nyambung sama bawahnya itu rewel. Nah, ya, saya tidak tahu bahasa Inggris rewel itu apa, ya tak tulis rewel aja di situ. Marah dan rewel. Habis minta apa diberi, terus tidak mau, ganti minta yang lain lagi, itu rewel. Ya, kita maklumi karena memang situasinya sedang sakit beliau. Marah itu harus kita mampu menampung kemarahan mereka karena mereka sedang merasa lemah, sedang merasa tak berdaya, sedang merasa tidak enak, sedang merasa kesakitan dan lain sebagainya. Kadang-kadang keluarnya dalam bentuk kemarahan dan juga kerewelan. Ada yang regresi. Regresi ini menarik diri. Apa menarik diri itu? Jadi tidak pede. Merasa dirinya tidak berguna. Merasa dirinya tidak penting lagi. Merasa dirinya sudah mau mati. Itu biasanya terus dia menarik diri. Diajak ngomong tidak mau. Ada tamu ingin ketemu dia tidak mau. Pokoknya regresi, dia ingin menarik diri, merasa dirinya tidak penting, merasa dirinya tidak ada gunanya, itu regresi. Kitalah yang mendampingi mereka, yang membersamai mereka, harus sabar, kemudian menyingkirkan semua hal-hal negatif yang ada di pikiran mereka. Ya harus pelan-pelan, karena memang kondisinya sedang sakit. Jadi ini, slide ini menurut saya penting untuk kita yang sedang sakit memahami diri maupun teman-teman yang kebetulan punya keluarga, punya tetangga, punya teman sedang sakit dan kita punya sedikit atau banyak tanggung jawab kewajiban untuk melayani mereka. Bagi yang sedang sakit, mungkin jadi bahan refleksi bahwa dalam dirimu yang sakit kadang-kadang muncul emosi, ketakutan, muncul kecemasan, muncul kemanjaan, kerewelan, kemarahan. Ayo dimaklumi, syukur-syukur bisa diatasi sehingga tidak sangat menyusahkan orang yang melayani kita. Jadi ini pentingnya kita memahami emosi-emosi orang yang sedang sakit. Yang terakhir, kalau yang terakhir ini positif. Harapan. Ada orang sakit itu yang memang cara berpikirnya positif. Dia penuh harapan, insya Allah nanti sembuh. Kalau sudah sembuh, nanti bisa kembali seperti sedia kala. Tidak lama lagi pasti sembuh, pasti ada obatnya. Ini harapan. Kalau orang yang si sakit ini sudah mampu mengembangkan cara berpikir positif, penuh harapan, kita yang mendampingi tinggal membantu, menguatkan, menghidupkan terus agar harapan ini tetap ada. Jadi inilah situasi emosional orang yang sedang sakit. Oke, seperti saya bilang tadi ya, sakit itu bukan aib. Tapi sakit itu sesuatu yang manusiawi yang menimpa kita sebagai manusia yang punya titik-titik lemah. Saya lanjutkan. Ada teori tentang proses adaptasi orang-orang yang mengalami musibah seperti sakit ini. Ini penting bagi kita yang sakit atau yang sedang mendampingi orang sakit. Serangan pertama, waktu kita dapat penyakit atau seseorang terkena penyakit, itu biasanya disikapi dengan denial. Denial itu penyangkalan. Nggak mungkin. Aku ini nggak sakit. Nggak mungkin sakit itu. Nggak mungkin sakit ini. Itu denial. Bukan aku.
Ini kemarin di berita banyak ya orang yang disuspek sakit, sudah terkena virus yang hari ini populer sekali itu, tapi ada denial. Jangan dimarahi orang-orang denial ini, itu manusiawi. Orang yang di pukulan pertama dia menyangkal. Ya kayak teman-teman itu loh, kalau waktu sedang baru diputus pacarnya pertama, kita kan denial. Ndak lah, ndak mungkin, ndak seperti ini. Nah itu denial, menolak. Ini aku mesti sedang mimpi, ya itu denial. Apa salahku, apa dosaku, denial, menyangkal. Manusiawi. Karena dapat ndak enak pertama itu kan biasanya kita tolak. Yes, mudahnya kalau teman-teman makan itu loh, kalau tiba-tiba menelan barang pahit atau barang ndak enak itu kan biasanya refleks terus kita muntahkan. Itu denial. Jadi orang yang sakit di pukulan pertama, di serangan pertama secara mental biasanya denial, menolak. Terus yang kedua, kalau ternyata memang benar kamu mau menolak gimana, hasil labnya sudah seperti itu, sudah jelas bahwa gejala-gejalanya kamu mengalami penyakit itu, biasanya level 2-nya adalah anger, marah. Entah marah yang dipendam dalam dirinya sendiri atau mungkin ada yang diungkapkan keluar. Jadi setelah jelas bahwa iya ternyata aku ini sakit, biasanya marah. Kayak kalian ya, tadi habis diputus denial, ternyata diputus beneran kan, terus marah, fotonya dirobek-robek, postingan yang kemarin di Instagram, di Twitter, di Facebook terus dihapusi semua. Nah, itu anger, ekspresi dari kemarahan. Ketika ternyata memang aku sedang sakit, ternyata aku memang ditolak, itu marah setelah menolak. Oke, setelah marah, ya marah kan ada durasinya. Marah terus-terusan ya capek. Biasanya terus ketika sudah turun marahnya muncul apa? Bargaining atau negotiation. Bargaining itu begini, negotiation. Ya mungkin aku terkena virus, tapi bukan yang paling parah kan, tapi masih ke depan nanti, masih sebentar lagi bisa disembuhkan kan, ada harapan kan, aku bisa balik padanya lagi kan, itu bargaining, negotiation. Jadi setelah marah menawar, itu bargaining. Yang lain banyak juga kan, nah itu bargaining. Tidak cuma aku kan, itu bargaining. Yang sembuh lebih banyak kan daripada yang mati, itu negotiation, bargaining, menghibur. Kadang-kadang hiburan ini tidak sukses juga ternyata. Misalnya tadi, yang meninggal lebih sedikit kan daripada yang sembuh misalnya. Terus jawabannya, iya sih, yang meninggal lebih sedikit. Tapi yang meninggal itu rata-rata yang faktor resiko. Nah, kamu punya faktor resiko ini. Nah, itu berarti bargainingnya gagal. Kayak tadi diputus, nanti kapan-kapan bisa kembali kan? Iya sih bisa kembali, tapi dia mau kawin ini langsung. Jadi seandainya kembali besok ya sudah janda. Nah, itu hancur sudah kan, ambiar kamu. Bargainingnya gagal sudah. Tadi marah, sudah turun melakukan bargaining, gagal, yang terjadi apa? Biasanya depression. Depresi, stres. Nah ini ya teman-teman yang mendampingi saudara-saudara kita yang sakit, ayo dipahami ya fase-fase ini, ditemani, benar jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif, yang kontraproduktif untuk kesembuhannya. Apalagi di fase depresi ini. Bantu dia melewati fase depresi ini. Sampai nanti terakhir acceptance. Biasanya kalau sudah pulih sama sekali, sudah sadar sama sekali tentang kenyataan dirinya, baru bisa
menerima. Ya sudah, memang situasiku memang begini, mau apa lagi, pasrahkan saja semuanya pada Allah dan seterusnya. Ini namanya acceptance, sudah menerima apa yang harus diterima. Memang kenyataannya sedang sakit. Jadi ini penting untuk yang sedang sakit memahami dirinya, atau yang melayani, mendampingi saudara-saudara kita yang sakit. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.